Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas S4C ingin mempresentasikan konseling ego. Jadi yang pertama itu ada pengertian konseling. Jadi di dalam konseling dikenal adanya satu pendekatan yang biasanya disebut dengan konseling ego. Pada konseling tersebut merupakan model psikoanalisis baru yang disebut dengan psikoanalisis dalam. Konseling ego merupakan salah satu teknik konseling yang lebih menekankan pada fungsi ego. Pandangan teori. Dalam teori ini manusia tidak didorong oleh energi dari dalam, melainkan untuk merespon merangsangnya yang berbeda-beda. Misalnya, individu dalam kehidupannya untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di dalam sekitarnya. Menurut Erikson, ego yang sempurna yaitu fakultasi yang merupakan kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diversi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Ego berisi kumpulan fakta dan data hasil interaksi dengan lingkungan. Perkembangan kepribadian. Ada 8 perkembangan kepribadian. Yang pertama itu masa bayi awal dari umur 0 sampai 1 tahun. Untuk yang kedua ada masa bayi akhir dari umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga masa kanak-kanak awal dari umur 3 sampai 5 tahun. Yang keempat masa kanak-kanak pertengahan 6 sampai 11 tahun. Yang kelima masa puber dan remaja 12 sampai 20 tahun. Yang keenam ada masa dewasa awal 21 sampai 30 tahun. Yang ketujuh masa dewasa pertengahan 30 sampai 55 tahun, dan yang terakhir ada masa dewasa akhir 55 tahun ke atas. Kasus pada konseling ego. Ada seorang ibu yang datang untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Masalah tersebut yaitu tentang anaknya. Ibu tersebut bingung bagaimana cara mengatasi kelakuan anaknya yang akhir-akhir ini melawan kepada orang tuanya. Hal ini membuat bingung sang ibu mengapa bisa sampai seperti itu. Ibunya berpikir bahwa lingkungan yang ada di sekitarnya lah yang dapat mempengaruhi perlakuan anaknya terhadap orang tuanya. Ibunya pun sebenarnya suka sekali membatasi anak tersebut untuk bermain karena merasa cemas dengan lingkungan yang kurang baik anak tersebut. Merasa bahwa selama ini ibunya suka membatasi dan ia tidak merasa diberi kebebasan untuk sekedar berkumpul dan bercerita kepada teman-temannya. Hal tersebut seharusnya sebagai orang tua lebih bisa sedikit memberi ruang anaknya untuk bermain dengan teman-temannya. Namun orang tua juga harus tetap mengawasi dengan cara yang benar. Orang tua dan anak harus saling berkomunikasi, terbuka satu sama lain, serta menghindari perilaku yang tidak baik seperti kekerasan. Hal tersebut bisa dicontoh oleh anak dan anak juga akan merasakan trauma yang berkepanjangan. Tujuan dari konseling ego sendiri, menurut Erikson, tujuan konseling ego adalah untuk memfungsikan ego klien secara penuh. Tujuan lainnya adalah melakukan perubahan-perubahan yang ada pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien itu menjadi lebih kuat. Ego yang baik adalah ego yang kuat, yaitu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun dia berada. Baik, untuk teknik konseling ego yang pertama ada pengawalan. Pengawalan yaitu membina hubungan antara klien dan konselor, sehingga dapat muncul kepercayaan pada diri klien terhadap konselornya. Yang kedua yaitu pengontrolan proses, yang meliputi memusatkan kegiatan pada tugas membangun ego strength klien, mengontrol keseimbangan antara ekspresi klien yang bersifat kognitif maupun juga konatif, atau disebut juga emosi. Tetapi proses konseling tetap menekankan dimensi kognitif. Lalu ada mengontrol ambiguitas dalam proses konseling. Yang ketiga ada transferensi, yang dimaksudkan sebagai perasaan klien yang timbul akibat konselor. Yang keempat ada kontratransferensi, yaitu upaya konselor untuk mencegah munculnya perasaan terhadap klien dan mempengaruhi proses konseling. Dan yang kelima ada diagnosis dan interpretasi. Konselor bertanggung jawab merumuskan dan mendiagnosis masalah,
serta memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami masalah-masalah tersebut.